Wadul Guse adalah layanan resmi pengaduan masyarakat Kabupaten Jember yang berdiri sejak 14 Maret tahun 2025 dan dapat diakses secara online selama 24 jam untuk menyampaikan laporan, keluhan, serta aspirasi masyarakat secara cepat dan transparan. Dulu waktu awal-awal Bapak Ibu, Wadul Guse itu mengalami banyak sekali dinamika. Apa dinamikanya? Kita merupakan layanan aduan yang melayani melalui WhatsApp. Kita tahu bahwa WhatsApp itu kadang gampang keblokir pertama. Terus habis itu kena spam. Itu kita sudah berkali-kali kena spam, kena blokir dan juga pernah dilaporkan juga ya karena mengirimkan pesan yang banyak gitu. Dulu Wadul Guse nomornya ada di 0811, saya juga lupa ya nomor yang lama. Akhirnya berganti ke nomor yang baru dengan sistem yang baru. Kita menggunakan sistem yang namanya Kiscus. Nah nanti Bapak Ibu ketika di bawah akan melihat gimana pesan itu diterima dari semua platform dan gimana caranya kita mendisposisikan kepada OPD terkait. Seperti itu. Saat ini Wadul Guse sudah menangani sebanyak 21.524 aduan yang sudah direspon oleh Wadul Guse. Nah ini akan saya jelaskan nanti tindak lanjut itu apa, disposisi itu apa, aduan selesai itu apa, aduan dibatalkan itu apa, begitu ya. Supaya Bapak Ibu nanti bisa menginformasikan kepada warga-warganya terkait dengan layanan Wadul Guse. Dan total instansi yang saat ini sudah bekerja sama ada 160 instansi yang sudah bekerja sama dengan Wadul Guse. Contohnya ada OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, terus ada juga nanti terkait dengan BPJS dan lain-lain begitu. Dan 99,67% aduan telah ditindaklanjuti. Lalu aduan selesai ada 16.986. Ini memang terlihat berbedanya jauh ya, 21.000 ke 16.000 yang sudah selesai. Jadi saya jelaskan sedikit, aduan yang ditindaklanjuti itu adalah aduan yang sudah direspon, dimasukkan ke sistem, didisposisikan kepada OPD. Begitu Bapak Ibu. Dan aduan yang selesai itu adalah aduan yang sudah diselesaikan oleh OPD terkait. Jadi ini kadang orang-orang berbeda pemahaman gitu ya. Dikira 99% itu sudah selesai semua. Belum diselesaikan oleh OPD masing-masing. Tapi aduan yang sudah direspon oleh Wadul Guse dan dimasukkan ke OPD seperti itu. Ada tentang layanan publik sudah pasti ya. Lalu perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, layanan kesehatan, bantuan pendidikan, layanan UMKM dan lain-lain. Nah ini perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu semuanya bahwa tidak semua aduan itu bisa diselesaikan dengan cepat. Contohnya perbaikan jalan. Kalau misal masalah lubang, jalan berlubang terus ditambal itu bisa cepat oleh tim unit reaksi cepat dari PUPR. Tapi kalau misal perbaikan jalan, pengaspalan, lalu ada peningkatan jalan, itu tidak bisa langsung ditindaklanjuti karena membutuhkan penganggaran dan perencanaan. Contohnya juga aduan terkait dengan bedah rumah. Ini banyak sekali yang lapor ke kita, kapan rumahku dibedah gitu ya, kapan rumahku diperbaiki. Perlu diketahui juga Bapak Ibu bahwa aduan terkait dengan bedah rumah itu tidak bisa langsung mengadu hari ini besok jadi rumah gitu, nggak bisa. Simsalabim abrakadabra gitu nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi memang harus ada perencanaan dan penganggaran. Kita selalu ada MONEF. MONEF itu adalah monitoring dan evaluasi ke OPD-OPD yang bertujuan untuk mendesak OPD itu supaya menindaklanjuti aduan dan juga menyelesaikan aduan. Seperti itu. Jadi ada aduan yang sifatnya bisa cepat untuk ditindaklanjuti dan bisa aduan yang tidak membutuhkan waktu untuk ditindaklanjuti gitu. Aduan yang sifatnya urgent, contohnya bantuan kesehatan. Kemarin kita juga sudah menyelesaikan salah satu aduan, contohnya adalah ada anak berumur 10 tahun di Rumah Sakit Dr. Subandi. Beliau sudah diarahkan puasa selama 3 hari untuk melakukan operasi, tapi ternyata sama Subandi tidak dioperasi gitu. Padahal mereka sudah berpuasa selama 3 hari. Nah itu kita masukkan, kita input ketika sudah masuk ke laporan, kita jadikan aduan yang urgent. Aduan yang urgent ini adalah aduan-aduan yang membutuhkan penanganan dan penyelesaian dengan cepat. Gitu. Jadi ada klasifikasi aduannya. Nanti bisa ditanyakan ke tim-tim yang ada di Wadul Guse di comment center ya.